Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel Hayatun Thoyibah. Kali ini akan membahas mengenai nyeri ulu hati dan punggung belakang akibat batu empedu. Sebelum mulai pembahasannya, mohon dukungannya dengan klik subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Keluhan nyeri di bagian perut atas atau dekat ulu hati, sering dianggap sebagai keluhan yang berasal dari lambung. Tapi tahukah, penyakit lain pun dapat menyebabkan keluhan di sekitar perut bagian atas. Salah satunya adalah penyakit batu empedu. Apa itu penyakit batu empedu? Empedu adalah penyakit yang diakibatkan oleh pengerasan cairan atau garam empedu di bagian kantung empedu. Kantung empedu adalah organ kecil berbentuk seperti buah pir, terletak di sisi kanan perut, dan tepat berada di bawah organ hati atau hepar. Kantung empedu menampung cairan pencernaan yang disebut cairan atau garam empedu yang dilepaskan ke usus, untuk membantu proses pencernaan makanan terutama lemak. Ukuran batu empedu berkisar dari sekecil butiran pasir hingga sebesar bola golf. Pada penderita yang sakit, bisa terdapat hanya satu batu empedu, atau malah terdapat beberapa buah batu empedu dengan ukuran yang beragam. Batu empedu yang tidak menimbulkan tanda dan gejala apapun biasanya tidak memerlukan perawatan, sedangkan jika penderita mengalami keluhan akibat batu empedu, maka diperlukan pengobatan untuk menghilangkan batu empedu. Bagaimana gejala sakit batu empedu? Jangan khawatir, meskipun terdapat batu empedu, banyak orang yang tidak merasa sakit, karena batu empedu tidak menimbulkan tanda atau gejala apapun. Jika batu empedu berada di saluran empedu dan mulai menyebabkan penyumbatan, barulah batu empedu akan menimbulkan tanda dan gejala, seperti: pertama, nyeri yang tiba-tiba dan cepat meningkat di bagian kanan atas perut. Sedangkan ciri khas penyakit lambung walau sama nyeri di bagian atas perut, tapi nyeri berada di bagian perut tengah, tapi juga letaknya bisa mirip, dengan ciri nyeri yang tiba-tiba dan cepat meningkat di bagian tengah perut, tepat di bawah tulang dada. Nah, nyeri ini mirip dengan sakit lambung, oleh karenanya perlu pemeriksaan USG untuk memastikan bagaimana kondisi lambung dan kantung empedu. Selain itu, ciri khas nyeri batu empedu, nyerinya bisa berlangsung beberapa menit hingga beberapa jam. Kedua, selain nyeri perut atas, yang khas pada gejala batu empedu, terdapat nyeri alih atau nyeri yang timbul jauh dari organ tubuh yang mengalami sakit, yaitu sensasi nyeri punggung di antara tulang belikat dan sakit di bagian bahu kanan. Nyeri tersebut sering dikira sebagai pegal karena masuk angin. Ketiga, mual atau muntah. Gejala mual dan muntah merupakan gejala khas terjadinya gangguan pada organ di saluran pencernaan. Kapankah perlu berobat ke dokter? Cari perawatan segera jika mengalami tanda berikut, karena tanda-tanda berikut merupakan ciri gangguan batu empedu yang sudah menyebabkan masalah yang serius. Pertama, jika mengalami sakit perut yang begitu hebat, sehingga Anda tidak bisa duduk diam atau menemukan posisi yang nyaman. Kedua, jika mengalami sakit kuning, dengan ciri kulit menguning dan bagian putih mata ikut menguning, ini karena batu empedu sudah menyumbat saluran tempat keluarnya cairan empedu, sehingga bilirubin atau zat yang menyebabkan warna kuning terkumpul dalam kanung empedu tidak bisa dibuang, dan akhirnya menumpuk di dalam tubuh. Ketiga, jika ada demam tinggi disertai menggigil, demam menjadi ciri bahwa batu empedu sudah mengalami infeksi atau peradangan, sehingga perlu pengobatan segera. Mengapa bisa terbentuk batu empedu? Sebenarnya tidak jelas apa yang menyebabkan terbentuknya penyakit batu empedu, tapi dari beberapa hasil penelitian, batu empedu ini bisa terbentuk akibat: pertama, karena empedu mengandung terlalu banyak kolesterol. Biasanya, empedu mengandung cukup bahan kimia untuk melarutkan kolesterol yang dikeluarkan oleh organ hati atau hepar.
Tetapi jika hati atau hepar mengeluarkan lebih banyak kolesterol daripada yang dapat dilarutkan oleh empedu, kelebihan kolesterol tersebut dapat terbentuk menjadi kristal dan akhirnya menjadi batu. Kedua, batu empedu bisa terjadi karena empedu mengandung terlalu banyak bilirubin atau zat kuning. Bilirubin adalah bahan kimia yang diproduksi saat tubuh Anda memecah sel darah merah. Kelainan kondisi tertentu menyebabkan organ hati atau hepar membuat terlalu banyak bilirubin, seperti akibat sirosis atau kerusakan hati, infeksi saluran empedu, dan kelainan darah tertentu. Kelebihan bilirubin berkontribusi pada pembentukan batu empedu. Ketiga, penumpukan cairan empedu. Pembentukan batu empedu bisa terjadi karena kantung empedu tidak dikosongkan dengan benar. Jika kantong empedu tidak benar-benar kosong atau cukup sering dikeluarkan untuk mencerna makanan, cairan empedu ini bisa menjadi sangat terkonsentrasi, sehingga menjadi pekat, dan pada akhirnya berkontribusi pada pembentukan batu empedu. Berikut adalah beberapa jenis batu empedu yang bisa terbentuk di dalam kantong empedu. Jenis batu empedu yang bisa terbentuk di dalam kantong empedu antara lain adalah: pertama, batu empedu jenis kolesterol, merupakan jenis batu empedu yang paling umum, disebut dengan nama batu empedu kolesterol, seringkali berwarna kuning. Batu empedu ini sebagian besar terdiri dari kolesterol yang tidak terlarut, dan juga mungkin mengandung komponen lain. Kedua, batu empedu pigmen. Batu empedu ini berwarna coklat tua atau hitam. Batu ini terbentuk ketika empedu mengandung terlalu banyak bilirubin atau zat kuning. Siapa saja yang beresiko mengalami penyakit batu empedu? Berikut adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit batu empedu. Pertama, jenis kelamin. Wanita lebih sering beresiko mengalami batu empedu dibandingkan dengan pria. Walau begitu, pria pun tetap beresiko, apalagi jika memiliki resiko-resiko yang akan disebutkan selanjutnya. Kedua, berusia 40 tahun atau lebih. Semakin bertambahnya usia, meningkatkan resiko untuk terbentuknya batu empedu. Ketiga, kelebihan berat badan atau obesitas. Keempat, tidak banyak bergerak atau generasi mager alias malas gerak. Kelima, kehamilan. Keenam, makan makanan tinggi lemak. Ketujuh, makan makanan tinggi kolesterol. Kedelapan, makan makanan rendah serat. Kesembilan, memiliki riwayat keluarga batu empedu. Kesepuluh, menderita diabetes atau sakit gula. Kesebelas, memiliki kelainan darah tertentu, seperti anemia sel sabit dan penyakit kanker darah atau leukemia. Ke-12, akibat menurunkan berat badan dengan sangat cepat atau ekstrim. Ke-13, minum obat yang mengandung estrogen, seperti pil KB atau obat untuk terapi hormon. Ke-14, memiliki penyakit hati. Apa bahayanya jika batu empedu tidak diobati? Batu empedu yang bergejala, jika tidak diobati dapat menyebabkan komplikasi sebagai berikut. Pertama, peradangan kantong empedu. Batu empedu dapat menyumbat saluran kandung empedu sehingga menyebabkan radang kandung empedu atau kolesistitis. Kolesistitis ini dapat menyebabkan keluhan nyeri hebat dan demam. Kedua, penyumbatan batu empedu. Batu empedu yang keluar dapat menghalangi saluran tempat cairan empedu mengalir dari kantong empedu atau hati ke usus kecil. Keluhan ini juga dapat menyebabkan nyeri hebat, sakit kuning atau ikterus, dan infeksi saluran empedu. Ketiga, penyumbatan saluran pankreas. Jus atau cairan pankreas, yang membantu pencernaan, mengalir melalui saluran pankreas. Batu empedu dapat menyebabkan penyumbatan di saluran pankreas, yang dapat menyebabkan peradangan pankreas atau pankreatitis. Pankreatitis menyebabkan sakit perut yang hebat dan terus-menerus dan biasanya membutuhkan rawat inap. Keempat, risiko kanker kandung empedu. Orang dengan riwayat batu empedu memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker kandung empedu dibandingkan dengan orang yang tidak punya keluhan batu empedu. Namun jangan khawatir karena kanker kandung empedu ini sangat jarang terjadi.
Bagaimana pengobatan batu empedu? Kebanyakan orang memiliki batu empedu yang tidak menimbulkan gejala, sehingga tidak membutuhkan pengobatan apapun. Kebanyakan orang mengetahuinya pada saat tes kesehatan atau general check-up untuk sekolah atau melamar kerja. Dokter akan menentukan apakah batu empedu perlu diobati atau tidak, berdasarkan gejala dan hasil pemeriksaan kesehatan. Dokter mungkin menyarankan agar waspada terhadap gejala batu empedu, seperti keluhan rasa sakit yang semakin parah, dengan ciri khas nyeri di perut atas bagian kanan. Jika tanda dan gejala batu empedu mungkin muncul di masa mendatang, dokter baru akan menyarankan untuk menjalani pengobatan. Berikut pilihan pengobatan untuk batu empedu meliputi. Pertama, merupakan pengobatan utama dan sering dilakukan yaitu operasi untuk menghilangkan kantong empedu atau disebut kolesistektomi. Dokter akan merekomendasikan operasi untuk mengangkat kantong empedu, karena keluhan batu empedu yang sering kambuh. Setelah kantong empedu diangkat, cairan empedu akan mengalir langsung dari hati ke usus kecil. Tidak usah khawatir, Anda tidak memerlukan kantong empedu untuk hidup. Dan pengangkatan kandung empedu tidak mempengaruhi kemampuan Anda mencerna makanan. Tetapi hal itu dapat menyebabkan diare, yang biasanya bersifat sementara. Pilihan kedua adalah obat untuk melarutkan batu empedu. Obat minum ini dapat membantu melarutkan batu empedu. Tetapi mungkin diperlukan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk melarutkan batu empedu dengan obat, dan batu empedu kemungkinan besar akan terbentuk kembali jika pengobatan dihentikan. Terkadang penggunaan obat-obatan tidak berhasil. Obat untuk batu empedu tidak umum digunakan dan hanya digunakan untuk orang yang tidak dapat menjalani operasi atau mengalami komplikasi yang parah. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.